9 rem. Hari ini kita akan belajar terkait dengan pivot table. Pivot table itu digunakan untuk menyederhanakan suatu fungsi. Nah, di mana kita punya data seperti ini nih. Kalau misalkan kalian bekerja pada sebuah corporate dan kalian adalah nantinya orang yang bertanggung jawab atas beberapa hal terkait data, maka kalian bisa pergunakan pivot table ini untuk menyederhanakan atau menyajikan data ke pimpinan-pimpinan kalian. Caranya gimana? Yaitu bisa menggunakan pivot. Nah, pivot ini digunakan untuk menyederhanakan atau bisa juga menyajikan data secara real time. Nah, kalau kita sudah punya data seperti ini, misalkan ya, ini adalah data penjualan sebuah merek mobil pada bulan-bulan tertentu dan area-area tertentu. Ini ada bulan, merek, tipe, area, stok terjual, pajak kadaluarsa, harga jualnya, dan harga modal. Nah, sekarang kita akan sekarang kita akan berapa sih penjualan terbanyak, penjualan di area terbanyak. Pertanyaannya mungkin kemarin kita sudah pernah belajar menggunakan pivot. Caranya adalah kita arahkan tabel di salah satu tabelnya, diklik saja, lalu pilih insert, lalu pilih pivot tabel. Nah, di dalam pivot tabel ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, select a table rank. Ini adalah tabel yang utama yang akan kita buat. Lalu di sini choose where you want the pivot table report to be placed. Nah, itu adalah intinya kayak gini. Kok arep ngesokin nang di bahasa Jawa nih. Arep ngesok nang di. Makanya kita pilih existing worksheet location. Location kita klik yang di sini. Pakai kol-kol klik. Nah, di sini nih. Kita pilih sheet nomor C2. Klik OK. Nah, setelah di OK, nah di sini kita akan buat. Pertanyaannya adalah berapa sih penjualan di area yang terbanyak? Penjualan mobil maksudnya ya. Area mana ya yang mobilnya dijual terbanyak kayak gitu ya. Berarti kita menggunakan stok terjual. Kita pilih stok terjual. Stok terjual. Klik. Nah, ternyata stok terjualnya totalnya 239. Tadi kan error 0. Sumnya 0. Karena apa? Karena datanya merupakan data teks. Ingat ya, tadi datanya teks. Buktinya apa? Nih. Ini kalau saya klik sini sudah mulai kurunci. Geser sini curunci. Nah, gitu. Ini sudah mulai general. Tadi ini adalah datanya, jenis datanya adalah teks. Jadi tidak bisa dijumlah gitu. Terjual itu berjumlah 239. Pertanyaannya adalah penjualan di area mana yang terbanyak. Nah, kalau di area berarti pilih yang mana nih, Mas? Area. Nah, ternyata penjualan yang terbanyak di area Jakarta. Masa sih Jakarta? Serius? Benar, Jakarta banyak amat ya? Masa sih? Stok terjual ini sum ya. Harusnya pilih yang Kon. Nah, di Jakarta yang paling banyak terjualnya adalah 28. Terus
Itu adalah yang terbanyak di Jakarta ternyata. Terus pertanyaannya adalah kalau misalkan areanya kita filter. Oh, semuanya Jakarta. Ini ternyata semuanya Jakarta. Oh, alah. Oh, pantesan. Kita buat Magelang, Solo, Solo. Kita buat ini ya, dioplos ya. Walah, semuanya Jakarta ya. Magelang, Magelang. Nah, stop. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih penjualan di area terbanyak? Nah, pertanyaannya seperti itu sekarang. Jadi kita checklist area dan kita checklist stok terjual. Nah, area kita buat filter. Nah, area kita buat filter atau dibuat row ya nggak apa-apa sih. Tetap area terbanyak ada di Jakarta. Ini coba dihapus dulu ya, mempengaruhi ya. Saya ulangi. Insert, pivot, existing, oke. Oke, area, set. Area, lalu stok terjual. Oke. Oh, ada yang blank. Oh, ini zoom. Oh, ini ada zoom nih, ini zoom nih. Ini zoom, ini count aja. Nah, ada area blank yang satu. Ada yang kosong. Oh, ini ngikut nih. Ulangi ya, tadi ada yang error. Insert, existing. Nah, oke. Area dan stok jual. Nah, geser lagi dong. Oke. Nah, kalau misalkan pertanyaannya adalah berapa sih penjualan di area terbanyak, maka di area terbanyak tetap di Jakarta sebanyak 129 unit di area Jakarta yang terbanyak. Oke. Terus kalau pertanyaannya adalah berapa jumlah penjualan terbanyak? Berapa penjualan terbanyak? Penjualan ini ya? Penjualan terbanyak itu di mana gitu. Oke, caranya gimana? Kalau penjualan terbanyak, berarti harus pilih berapa penjualan terbanyak. Berarti hubungannya sama penjualan tok ya. Kita cek penjualan, diklik penjualan. Nah, penjualan terbanyak otomatis berada di Jakarta sebanyak sebentar, ada galon ya. Sebentar ya. Galon ya, Bun? Hah? Oke. Jadi penjualan terbanyak ada di Jakarta sebanyak, nah ini nih. Ini harusnya dipakai currency. Nah, 16.829.700.000. 16.829.700.000. Itu adalah penjualan terbanyak di Jakarta. Begitu. Nah, berapa sih modalnya? Tinggal diklik modalnya. Klik. Nah, modalnya, nah ini kemarin nggak keluar nih, keluarnya 0 nih tadi. Modalnya hanya 10 miliar 516.850
ribu. 10.516.800.000. Nah, itu adalah terkait dengan harga modalnya. Jadi penjualannya 16 miliar, modalnya mau 10 miliar. Pertanyaan selanjutnya, berapa keuntungan dari penjualan di Jakarta, di area? Nah, sekarang pertanyaannya kayak gini, berapakah keuntungan dari penjualan di setiap area? Di setiap area, ada yang tahu? Berapa keuntungan? Soalnya nggak masuk, Pak. layarnya nggak masuk, Pak. Hilang. Oh, Iya Pak, layarnya nggak masuk Pak, maaf. dari tadi ya, error ya. Waduh. Oke, saya ulangi. Ini adalah penjualannya 16 miliar, terus harga modalnya itu 10 miliar. Otomatis, kalau pertanyaannya seperti ini, berapakah keuntungan dari penjualan di setiap area? Berarti harus gimana? Ada yang tahu? Oke, kalau seperti ini, berapakah keuntungan dari penjualannya? Ngejualnya 16 miliar nih ya di Jakarta, harga modal awal itu 10 miliar. Berarti apa dikurangi apa untuk menjadi keuntungan? Maka keuntungan adalah sama dengan Jualan dikurangin modal. Apakah di sini ada penjualan dikurangin? berarti dibuat tabel baru, Pak. Yes, betul. Dibuat tabel baru. Caranya membuat tabel baru adalah klik 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 analyze. Ya, ini klik analyze. Lalu pilih field, item, dan set. Klik. Lalu pilih calculated. Saya ulangi. Analyze. Pilih field, items, and set. Calculate field. Masya Allah. Klik. Nah, ini kita lebokkan nama yang ingin kita lebokkan. Nama, misalkan. Nama adalah keuntungan. Formulanya berarti tadi penjualan, insert, dikurang harga modal, insert. Akan keluar seperti ini. Penjualan dikurangin harga modal. Lalu pilih OK. Nah, akan keluar seperti ini. Maka keuntungannya si bapak yang punya showroom ini sekitar 6.312.900.000. Alah, 6.312.900.000. Itu adalah keuntungan yang ada di Jakarta saja. Grand total keuntungannya adalah, nah ini nih. Ini dulu nih. Grand total keuntungannya adalah sekitar 11.892.100.000. Itu adalah keuntungan grand semuanya. Semua penjualan dari Jakarta, Magelang, Solo itu keuntungannya adalah 11 miliar. Begitu. Nah, sekarang kalau misalkan seperti ini, pertanyaan selanjutnya, berarti sudah fix ya, penjualan paling banyak ada di Jakarta, sebanyak 129 unit terjual, lalu keuntungannya adalah 6,312 atau 6,3 miliar. Keuntungan keseluruhan yaitu berada di 11 miliar, 8. Jadi 11,8 miliar. Gitu. Itu adalah keuntungannya. Sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Itu kan kita sudah dapat keuntungan tuh. Nah, mobil tipe apa yang paling banyak terjual? Nah,
Kalau pertanyaan seperti ini gimana? Mobil tipe apa yang paling banyak terjual? Tipe sama Tipe sama jualan. tipe sama area dimatiin. Ya, nggak butuh ya. Lalu Harga modal sama keuntungan dimatiin juga. harga modal dan keuntungan dimatiin juga. Lalu penjualan juga dimatikan. Maka yang paling banyak di sini adalah yang paling banyak paling banyak adalah belum kelihatan ya di sini sebenarnya expandernya. Cuman ini berarti kita buat stok ini di filter coba. Oh enggak ya, bukan. Tetap stok di sini, tapi ini di filter kali. Oh enggak bener kayak tadi. Nah kayak gini. Berarti yang paling banyak berarti max ya, paling gede sih max. Oh iya sorry ini zoom, bener zoom, ini zoom. Yang paling banyak tinggal kita insert ini, kita pilih yang largest to small. Nah saya ulangi, tadi kan seperti ini toh. Nah kita blok area yang penjualan, kita pilih sort large to small. Jadi kita pilih yang paling gede ke paling kecil. Tadi bisa kok. Tadi bisa. Oke, saya ulangi. Ternyata penjualan paling banyak sejumlah 30 unit itu mobil Expander dan mobil Innova. Itu adalah penjualan paling banyak. Nah, penjualan paling banyak keuntungannya berapa sih? Keuntungan dari penjualan terbanyak. Nah, keuntungannya berarti kita tinggal panggil sih keuntungan, klik. Nah, Expander keuntungannya itu 1,1 miliar. Nah, walaupun terjualnya itu sama, tetapi Innova lah yang paling menang karena keuntungannya itu 2 miliar. Kok bisa sih? Yuk kita tampilkan penjualan sama modal. Nah, ternyata seperti ini. Ini saya buat currency juga deh, biar nggak bingung. Nah, seperti ini. Kenapa kok Innova, walaupun Expander dan Innova itu sama-sama jualin 30, ternyata keuntungannya paling besar adalah si Innova, karena untuk satu unitnya dijual 3,6 miliar, tetapi harga modalnya cuma 1,5 miliar. Makanya dengan sama penjualannya, tetapi keuntungannya yang paling besar adalah Innova. Kita perlu lihat lagi, walaupun Land Cruiser itu terjual hanya 25, tetapi keuntungannya itu lebih besar daripada Expander. Datanya seperti itu. Begitu. Nah, sekarang saya akan klik merek. Nah, seperti ini. Mereknya seperti ini. Expander, Innova, Land Cruiser. Nah, pertanyaan selanjutnya, merek mana yang penjualannya terbanyak? Oke, merek mana yang penjualannya terbanyak adalah yang pasti adalah yang tadi. Penjualan terbanyak adalah Mitsubishi dan Toyota. Tetapi keuntungannya paling besar adalah Toyota. Begitu. Nah, di sini ada fungsi namanya analyze, terus ada fungsi namanya
Pantesan ya. Sebentar. Analyze sekali. Mana ya? Group selection kok hilang. Enggak ya, ternyata enggak. Select entire, bentar. Select color, oke. Yang data bukan, selection enggak ada. Enggak ada ya. Itu untuk melihat berapa besar ini datanya. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jadi dengan menggunakan tabel grafik, saya ulangi ya. Menggunakan grafik caranya seperti ini. Ini adalah kita blok, lalu kita pilih tadi pivot chart. Pivot chart kita mau pilih yang batang aja lah ya. Batang. Kayak gini aja deh. Keluar seperti ini. Kita lebarkan. Nah, seperti ini. Penjualan antara Suzuki R3, Nissan Juke sama Toyota sudah terjual seperti ini. Kalau misalkan saya kepengen menampilkan Brio itu Honda Brio ya, tapi penjualannya seperti ini. Saya cuman kepengen, pimpinan saya itu cuman kepengen menampilkan merek Suzuki saja. Suzuki. Nah, R3 nih yang paling banyak, R3. Seperti ini. Coba saya bandingkan Suzuki sama si Toyota. Jebret. Nah, seperti ini perbandingannya. Coba saya perbandingan sama si Honda. Nah, ternyata penjualan yang paling bagus adalah menggunakan penjualannya si Toyota Innova dibanding R3 dibanding Honda. Tetapi ini adalah sum of harga modalnya lebih rendah dari beberapa mobil yang lain. Begitu. Tapi untuk keuntungan yang paling besar adalah keuntungan si Innova ini. Gitu. Ini adalah penyampaian secara visual terkait dengan suatu data yang kita buat secara real. Kalau misalkan kalian itu mempunyai data yang sangat banyak, maka memungkinkan sekali menggunakan pivot tabel seperti ini. Nanti pada saat mata kuliah visualisasi data, nanti kita akan kombinasikan si Excel ini menggunakan yang namanya Looker Studio. Jadi penjualannya itu bisa sampai real time menggunakan akun Google gitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan untuk tabel. Pertanyaannya adalah kota mana yang penjualannya terbanyak? Tinggal dicek areanya, checklist area. Ternyata di kota yang paling banyak adalah di kota Jakarta ya, terutama ya, yang paling banyak di kota Jakarta. Oh enggak, iya Jakarta, benar, Jakarta, tetap di Jakarta. Begitu. Nah, ini tabelnya seperti ini. Set Jakarta, paling gede Jakarta, paling banyak Jakarta. Begitu. Enak kan kalau misalkan kita bisa menyajikan data untuk penjualan kita maupun hal-hal yang ingin kita ketahui terkait dengan datanya. Insya Allah ini kita pivot sudah selesai. Besok kita masuk ke area akses.